Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari bersama-sama membaca basmalah untuk memulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Kota Tangerang ini sangat kaya dengan destinasi wisata, mulai dari wisata alam, budaya, sejarah, kuliner, dan wisata belanja. Selain itu, terdapat juga bangunan-bangunan unik yang terdapat di Kota Tangerang tersebut. Lalu, apa saja ya bangunan unik tersebut? Teman-teman, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bangunan unik yang ada di Kota Tangerang. Bendungan Pintu Air 10. Salah satu peninggalan sejarah di Kota Tangerang yang masih megah terpelihara sampai sekarang adalah Bendungan Pintu Air 10. Bendungan ini dibuat pada tahun 1920 oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bentuk politik balas budi yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia. Bendungan ini sampai sekarang masih berfungsi dengan baik untuk membendung Sungai Cisadane yang membelah Kota Tangerang. Disebut dengan Pintu 10 karena bendungan ini memiliki tiang penyangga sebanyak 10 buah. Bendungan ini berfungsi untuk mengontrol ketinggian air Sungai Cisadane guna mencegah banjir dan irigasi. Pemerintah kolonial Belanda juga membangun fasilitas pengolahan air bersih di samping bendungan ini, dan sampai sekarang masih diteruskan fungsinya oleh pemerintah sebagai kantor perusahaan daerah air minum guna pendistribusian air bersih di kawasan Tangerang. Selanjutnya, Masjid 1000 Pintu. Nah, teman-teman, selain Bendungan Pintu Air 10, bangunan unik yang tidak kalah menarik selanjutnya adalah Masjid Nurul Yakin atau disebut Masjid 1000 Pintu atau Masjid Pintu 1000. Di Indonesia sendiri jarang sekali ada masjid yang memiliki 1000 pintu. Maka tidak heran jika keunikan Masjid Pintu 1000 ini mampu menarik perhatian dan menjadi salah satu objek wisata di Tangerang. Masjid tersebut berada di tengah-tengah pemukiman warga, dan Masjid 1000 Pintu ini diyakini sebagai salah satu tempat penyebaran agama Islam oleh pendirinya. Nah, teman-teman, jika teman-teman masuk ke dalam masjid, terdapat banyak sekali pintu, dan kita akan melewati lorong-lorong yang sedikit gelap. Lorong-lorong tersebut memiliki atap yang tidak terlalu tinggi dan lantai yang beralaskan tanah. Maka untuk membantu penerangan, kita perlu menyiapkan senter untuk mempermudah kita melalui lorong yang gelap tersebut. Kemudian, di beberapa pintu masjid dan pagar depan tampak terlihat angka 999. Angka ini merupakan penggabungan jumlah nama Allah atau Asmaul Husna dan nama 9 wali atau Wali Songo sebagai penyebar agama Islam. Selanjutnya, Taman Makam Pahlawan 1000. Meski namanya 1000 pahlawan, bukan berarti terdapat 1000 makam pahlawan yang ada di Taman Makam Pahlawan ini. Makna dari kata 1000 itu bukan berarti ada 1000 makam, namun kata 1000 itu diambil dari teriakan kalimat semangat perjuangan dalam menghadapi penjajah Belanda. Pertempuran di Serpong terjadi pada akhir bulan Mei 1946 yang terjadi karena serangan laskar-laskar dari Banten terhadap tentara Belanda.
Serangan ini terjadi karena Banten merasa terancam dengan didudukinya Serpong oleh Belanda. Dan pasukan Laskar Banten maju terus dengan mengumandangkan takbir, dan pasukan Belanda gencar menembaknya sehingga korban berjatuhan dan banyak pula yang gugur di medan peperangan tersebut. Dan akhirnya pada tanggal 27 Mei 1946, para pahlawan yang gugur dalam pertempuran ini dikubur secara massal dalam 3 lubang besar. Sampai akhirnya tempat ini dinamakan dan diberi nama menjadi Taman Makam Pahlawan Seribu. Selanjutnya adalah Masjid Jami Kalipasir. Masjid ini merupakan masjid tertua yang ada di Tangerang. Uniknya, bangunan ini terletak di tengah pemukiman masyarakat etnis Tionghoa. Konsep bangunan tersebut mencampurkan 2 budaya sekaligus, yaitu Islam dan Tionghoa. Hal ini melambangkan sebagai bentuk kerukunan umat beragama antara Islam dan juga Tionghoa di daerah Tangerang. Kemudian, pada bagian utama tengah masjid, terdapat 4 tiang penyangga yang masih berdiri kokoh di dalam masjid walaupun sudah terlihat mulai rapuh. Oleh karena itu, diberikan tiang penyangga tambahan yang terbuat dari besi agar tiang tetap kuat dan kokoh. Kemudian keunikan lainnya yang menjadi daya tarik juga bisa kita jumpai pada bagian menara masjid yang berbentuk seperti pagoda Tionghoa. Walaupun masjid diperuntukkan untuk umat Islam, namun sebagai bentuk kerukunan antara Islam dengan Tionghoa, menara pada bagian atap ini berbentuk seperti pagoda. Selanjutnya adalah Museum Benteng Heritage. Museum ini terletak di kawasan Pasar Lama, Tangerang, dan merupakan salah satu bangunan tertua yang ada di kota Tangerang. Bangunan tua di Tangerang ini juga menjadi saksi bisu perkembangan peradaban masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Tangerang. Keunikan dari Museum Benteng Heritage adalah karena bangunan tua ini pada awalnya bukan merupakan museum, melainkan rumah yang bergaya arsitektur tradisional Tionghoa. Bangunan ini kemudian direstorasi dan direnovasi untuk lebih menonjolkan karakter budaya Tionghoa yang ada di Indonesia. Museum ini memiliki 2 lantai. Lantai pertama merupakan restoran, tempat berkumpul, penjualan souvenir, dan yang lainnya. Sedangkan di lantai 2 menyimpan berbagai barang antik seperti artefak, keramik, pakaian, foto, serta lukisan yang berkaitan dengan sejarah etnis Tionghoa dan perkembangan peradaban masyarakat etnis Tionghoa di Tangerang. Selanjutnya, Kelenteng Boen Tekbio. Kelenteng ini merupakan kelenteng tertua di kota Tangerang. Letaknya di Jalan Bakti nomor 14, kota Tangerang. Bangunan kelenteng ini pertama berdirinya berupa bangunan seperti rumah yang sederhana. Namun, ketika awal abad ke-17 mengalami perubahan terhadap bangunan kelenteng karena jalur perdagangan sekitar wilayah Sungai Cisadane sudah mulai ramai. Perubahan pun terus terjadi hingga bentuknya yang sekarang. Kelenteng Boen Tekbio diperkirakan dibangun pada tahun 1684.
Kelenteng ini dibangun oleh seorang tuan tanah atau kapitan yang pada saat itu tinggal di wilayah setempat. Keberadaan Kelenteng Buentekbio di Tangerang ini tidak terlepas dari sejarah kedatangan orang Tionghoa di kota Tangerang. Dan salah satu hal yang menarik pada kelenteng ini adalah segala aksesoris yang ada di dalamnya. Berbagai aksesoris yang ada di kelenteng ini mulai dari tempat sembahyang, papan, serta yang lainnya berasal dari Cina. Seperti contohnya adalah lonceng besar yang terdapat di bagian depan kelenteng. Wah, teman-teman, ternyata sebagai salah satu kota besar dan padat penduduknya, Tangerang ini memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan kebudayaan Tionghoa sejak dulu. Ternyata banyak peninggalan menarik yang bisa kita telusuri di kota ini, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita tentunya. Alhamdulillah, materi kita hari ini telah selesai. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.